Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Terkhusus Bapak Ibu peserta ujian seleksi P3K tahun 2023 ini, kategori khusus P2 dan P3. Berikut akan saya sampaikan tryout yang keempat soal SJT ini untuk memperoleh peringkat terbaik Bapak Ibu sekalian. Kita di sini membiasakan memposisikan diri sesuai keinginan pembuat soal SJT agar skor yang kita dapatkan maksimal. Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Bagi rekan-rekan yang barangkali baru bergabung pada kesempatan ini, di deskripsi video ini ya, mana tahu Bapak Ibu memerlukan, saya cantumkan link tryout untuk tryout 1, 2 dan tryout ketiga. Baik, seperti biasa Bapak Ibu sekalian, kita akan bahas di sini ada 15 soal untuk tryout yang keempat ini yang berkaitan dengan kompetensi teknis juga. Dan seperti biasa Bapak Ibu agar menyiapkan juga kertas untuk menuliskan jawaban masing-masing. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, nomor 1. Bu Ida adalah guru di salah satu SD favorit. Beliau mempunyai seorang teman guru yang pernah menolongnya. Suatu ketika, Bu Ida mengetahui bahwa teman tersebut berbohong kepada beberapa wali murid yang dapat mencemarkan nama sekolah. Jika Bu Ida melapor pada kepala sekolah, maka kasusnya akan ramai dan teman tersebut bisa mendapatkan sanksi. Namun, bila tidak melapor, lambat laun nama sekolah akan tercemar dan banyak wali murid yang dirugikan. Terkait hal ini, menurut Anda, yang seharusnya dilakukan Bu Ida adalah A. Diam saja, karena kalau melapor kepada kepala sekolah, baik Bu Ida maupun temannya akan mendapat masalah. B. Mengingatkan temannya dengan mengatakan, kalau melakukan lagi, maka ia akan melaporkan ke pihak sekolah. C. Menginginkan temannya untuk tidak mengulangi perbuatannya dan membantu mencari solusi atas masalah yang terjadi. Kemudian D. Meminta temannya untuk mengakui kesalahan di depan kepala sekolah. Serta E. Mengajak dan menemani teman melapor pada kepala sekolah dan membantu mencari solusi. Ya, silakan dipilih jawaban menurut Bapak Ibu sekalian yang skornya paling tinggi. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, nomor 42, tugas di sekolah, di rumah, dan di lingkungan sosial silih berganti. Satu tugas belum selesai dikerjakan, tugas berikutnya sudah menunggu. Dalam situasi seperti ini, bagaimana reaksi Anda? A. Lebih baik saya tinggalkan sama sekali situasi seperti itu, karena guru bukan seperti robot. B. Saya ingin mengerjakan seluruh tugas, meskipun biasanya justru menjadi berantakan semua. C. Saya bekerja satu persatu, itu lebih baik daripada tugas tidak tertangani sama sekali atau meninggalkan tugas. D. Saya bekerja dengan cepat, semua tugas terselesaikan sepenuhnya dengan tuntas, sesuai rencana dan waktunya. E. Hal yang penting adalah semua tugas terselesaikan, karena soal tuntas atau tidak hanya pekerjaan tergantung pada situasi. Ya, silakan dipilih jawaban nomor 42 ini Bapak Ibu sekalian. Nomor 43, ketika Anda tahu ada siswa berbeda agama tidak dapat mengikuti pelajaran tambahan yang dianggap sangat penting karena menyiapkan kegiatan ritual keagamaannya, maka yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Tetap meminta siswa tersebut mengikuti pelajaran tambahan. B. Memperbolehkan siswa tersebut tidak mengikuti pelajaran tambahan dan memberi kesempatan untuk bertanya atau mengikuti jadwal kelas yang lain. C. Memberi nasihat kepada siswa tersebut untuk mengganti jadwal ritual keagamaannya. Kemudian D. Menyerahkan keputusannya kepada siswa. Serta E. Memberi nasihat bahwa pelajaran tambahan itu penting dan menyerahkan keputusannya kepada siswa tersebut apakah akan mengikuti atau tidak. Ya, silakan dipilih Bapak Ibu sekalian untuk jawaban nomor 43 ini.
Kita lanjutkan nomor 44. Ada siswa yang menunjukkan kurang bergairah belajar di kelas Anda. Terkait dengan hal itu, tindakan yang Anda lakukan sebagai guru adalah A. Membiarkan saja karena sangat mungkin siswa tersebut tidak berminat pada mata pelajaran. B. Mengingatkan, namun bila tidak ada kemajuan, abaikan saja dan fokus pada siswa-siswa lain yang menunjukkan kemajuan. C. Membangkitkan semangat siswa itu untuk belajar walaupun kemajuannya sedikit. D. Menggunakan berbagai cara untuk membangkitkan semangat belajarnya. Serta E. Memahami kondisi siswa tersebut, berusaha terus menemukan cara membangkitkan semangat belajarnya. Ya, silakan dipilih Bapak Ibu sekalian. Baik, kita lanjutkan nomor 45. Bayangkan suatu ketika Anda sedang berjalan bersama dengan anak Anda. Tiba-tiba ada orang memaki Anda secara tidak sopan, padahal Anda merasa tidak berbuat salah. Yang akan Anda lakukan adalah A. Mengajak berbicara baik-baik dan tegas agar anak melihat bagaimana caranya berkomunikasi dalam kondisi sengketa. B. Membalas makian orang itu agar anak melihat Anda bukan orang tua yang lemah dan mengajarkan pertahanan diri. C. Menarik orang itu sambil membentaknya agar anak melihat bagaimana caranya membalas perlakuan orang yang tidak benar. D. Memberi pelajaran orang itu dengan membentaknya untuk menunjukkan pada anak bagaimana caranya menjaga harga diri. Serta E. Mendiamkan orang itu dan segera menyingkir dari tempat agar anak belajar bagaimana cara menghindari keributan. Ya, silakan dipilih Bapak Ibu sekalian menurut opsi yang paling tinggi. Nomor 46. Upaya untuk menganalisis penilaian hasil belajar peserta didik mengenai sikap sosial oleh pendidik dapat dilakukan dengan, di sini yang dinilai adalah sikap sosial Bapak Ibu sekalian. A. Memeriksa dan memberikan nilai terhadap catatan aktivitas peserta didik. B. Melakukan penilaian diri bagi peserta didik. C. Merencanakan penyelidikan ilmiah bagi peserta didik. Kemudian D. Melakukan wawancara tambahan kepada peserta didik. Serta E. Melaksanakan kegiatan observasi selama kegiatan pembelajaran. Nah, barangkali ini yang sering kita lakukan ya untuk menilai sikap sosial siswa. Bapak Ibu sekalian barangkali sudah paham yang mana ini kira-kira jawaban yang opsinya paling tinggi. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, nomor 47, seorang guru menjumpai kebiasaan belajar yang kurang tepat yang dilakukan oleh salah seorang siswanya sehingga kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Langkah awal yang tepat untuk mengatasi kesulitan belajar demikian adalah A. Menyusun aturan dan batasan-batasan dalam proses pembelajaran. B. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan aspirasinya secara rasional. C. Menunjukkan akibat atau dampak kebiasaan belajar yang salah terhadap prestasi belajar. D. Menciptakan iklim yang sehat antara guru dengan siswa dan antar siswa di dalam kelas. E. Memberikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minim. Silakan dipilih Bapak Ibu sekalian untuk nomor 47 ini. Nomor 48, terdapat siswa yang mengeluhkan kepada guru bahwa dalam tugas-tugas kelompok seringkali dipaksa teman-temannya untuk menyelesaikan tugas itu sendirian. Hal ini karena siswa tersebut selain pandai juga anak orang berada, sehingga kebutuhan-kebutuhan dalam mengerjakan tugas mudah dipenuhi. Menanggapi hal tersebut, sikap Anda: A.
memfasilitasi pertemuan anggota kelompok agar tidak terjadi pemaksaan dan semua anggota berkontribusi dalam mengerjakan tugas kelompok. B. Meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok. C. Memberikan teguran kepada siswa-siswa yang enggan terlibat dalam kerja kelompok agar tidak mengulangi perbuatannya. D. Merekomendasikan kepada guru bimbingan dan konseling untuk mengajarkan keterampilan bekerja sama pada kelas siswa tersebut. Serta E. Menyuruh siswa tersebut menerima saja perlakuan teman-temannya daripada mereka membulinya. Silakan dipilih jawabannya Bapak Ibu sekalian. Nomor 49. Upaya guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar yang telah dialami yang paling optimal adalah dengan cara. Jadi di sini adalah merefleksikan ya. A. Guru memberikan tes atau pekerjaan rumah setiap akhir pelajaran. B. Guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung. C. Guru mewawancarai tiap siswa tentang capaian atau masalah belajar yang dihadapi siswa dalam belajar. D. Guru menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa dalam belajar. Serta E. Guru menganalisis semua hasil capaian penilaian kelas. Ya, ini adalah merefleksikan pengalaman belajar siswa ya. Silakan dipilih Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan nomor 50. Salah satu prinsip merancang program remedial bagi peserta didik tampak dalam kegiatan guru. Ini adalah remedial. A. Membuat rancangan pembelajaran khusus untuk peserta didik sebagai peserta remedial. B. Menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis evaluasi belajar. C. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. Kemudian D. Merancang tes ulang tanpa ada pengulangan penjelasan materi. E. Menggunakan rancangan pembelajaran berdasarkan bahan ajar peserta didik. Silakan dipilih jawaban yang paling bernilai maksimum di sini Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita lanjutkan nomor 51. Sandi termasuk siswa yang pandai di kelas. Pada suatu saat, Sandi mengalami kesulitan dalam membayar uang sekolah dan untuk mengikuti ujian sekolah, karena usaha orang tuanya mengalami penurunan. Sebagai guru yang Anda lakukan adalah, jadi kita dianggap tahu masalah ini ya. A. Meminta orang tua Sandi mencari pinjaman uang kepada koperasi untuk membayar sekolah. B. Mengusahakan bantuan bagi Sandi untuk dapat membayar uang sekolah dan mengikuti ujian. C. Memberikan keringanan dalam membayar uang sekolah supaya Sandi tetap dapat mengikuti ujian. D. Melaporkan kepada kepala sekolah tentang keadaan Sandi supaya tetap dapat mengikuti ujian. Serta E. Memanggil orang tua Sandi untuk segera membayar sekolah supaya tetap dapat mengikuti ujian. Ya, barangkali persoalan ini sering kita jumpai di sekolah, apalagi sebagai wali kelas ya. Silakan dipilih Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan nomor 52. Seorang siswa sudah 5 hari tidak masuk sekolah karena sakit. Sementara ujian sekolah sudah semakin dekat waktunya, sehingga siswa tersebut malas belajar. Sebagai wali kelas, yang Anda lakukan adalah A. Meminta siswa tersebut bertanya kepada teman-temannya apa yang dipelajari saat dia sakit. B. Meminta orang tua siswa tersebut mengikutkan pelajaran tambahan di luar sekolah. C.
meminta siswa-siswa lain untuk mengajak siswa tersebut belajar bersama dalam kelompok. Kemudian D, memotivasi siswa tersebut agar lebih semangat mengejar ketertinggalannya dalam pembelajaran. E, memberi tugas tambahan secara khusus kepada siswa tersebut untuk dikerjakan di rumah. Ya, menurut Bapak Ibu sekalian, opsi yang paling tepat yang harusnya dilakukan guru adalah, baik, kita lanjutkan nomor 53 Bapak Ibu sekalian. Di kelas Anda ada seorang siswa yang pasif dalam kegiatan pembelajaran, namun prestasi belajarnya tidak kalah dibandingkan dengan siswa-siswa yang lain. Hal yang perlu Anda sampaikan kepada siswa tersebut adalah A, tindakan yang gaduh dalam kelas akan dapat mengganggu siswa lain yang sungguh-sungguh belajar. B, satu siswa dengan siswa yang lain perlu saling menghargai dalam mengikuti pembelajaran di kelas. C, prestasi akan lebih baik lagi jika mau sungguh-sungguh memperhatikan pembelajaran yang disampaikan guru. D, setiap siswa tanpa terkecuali harus sungguh-sungguh memperhatikan pelajaran yang disampaikan guru. E, siswa yang kemampuannya kurang perlu memperhatikan pelajaran tanpa ada gangguan dari yang lain. Ya, silakan dipilih jawabannya Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan nomor 54. Dalam hal melakukan penilaian sikap, sering sekali seorang guru merasa sangat kesulitan melakukannya. Menurut pengalaman Anda, penyebab utama kenapa guru sangat kesulitan melakukan penilaian sikap ya? A, kesalahan bersumber pada subjek yang dinilai. B, stabilitas emosi subjek yang dinilai. C, indikator perilaku yang cenderung sangat banyak. D, tidak ada ukuran yang baku terkait sikap. Serta E, setiap siswa memiliki kepribadian yang tidak bisa disamakan. Silakan dipilih jawaban yang paling benar menurut Bapak Ibu sekalian. Dan kita masuk ke soal terakhir nomor 55 Bapak Ibu sekalian. Di sekolah tempat Anda bekerja, masih sering dijumpai beberapa siswa yang merokok di kamar mandi. Padahal sekolah sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan untuk tidak merokok dan tidak membawa rokok ke dalam area sekolah. Sebagai guru yang berkewajiban memberikan teladan, solusi yang tepat atas permasalahan di atas adalah A, saya akan lebih aktif dalam memperingatkan siswa-siswa yang kedapatan sering merokok di kamar mandi untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan menghimbau siswa yang lain untuk tidak meniru hal itu. B, bersama seluruh komponen sekolah untuk memberikan contoh perilaku baik dengan tidak merokok di lingkungan sekolah. C, karena ada petugasnya masing-masing, dalam kurung di sini guru bimbingan dan konseling dan tata tertib, sebaiknya saya memilih berdiam diri untuk menghindari kesalahpahaman. Lalu D, saya meminta kepala sekolah agar turun langsung menangani masalah ini dengan memberikan sanksi kepada siswa-siswa yang merokok agar mereka jera. Serta E, memanggil orang tua siswa yang kedapatan merokok agar dapat memberikan bimbingan dan arahan kepada anaknya. Ya, silakan dipilih jawabannya Bapak Ibu sekalian. Baik, setelah kita menyelesaikan 15 soal tryout keempat ini, maka kita coba hitung skor masing-masing Bapak Ibu sekalian. 41 skor tertinggi adalah E, 42 D, 43 E, 44 D, 45 A, 46 adalah D, kemudian 47 C, 48 B, 49 A, 50 B. 51 adalah D, 52 juga D, 53 adalah C, 54 adalah E, serta 55 adalah B. Inilah kunci jawaban yang nilainya paling tinggi Bapak Ibu sekalian.
Baik, tentunya Bapak Ibu sudah dapat skor masing-masing. Mudah-mudahan dengan tryout keempat ini semakin terbiasa Bapak Ibu ya untuk mendeteksi jawaban yang sebenarnya yang paling diinginkan oleh pembuat soal. Nah, barangkali ini Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kiranya bermanfaat. Kalau perlu dibagi, mohon bantuannya untuk men-share Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.